seperti ini dan langsung bekerja. Nah, belakang ini langsung bisa bajak dengan mudah. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri kondisi tanah yang sudah dibajak. Lihat, ini sangat ekstrim teman-teman. Ini tanah sangat lengket, berat sekali, dan bergulma. Jadi dengan menggunakan mesin ini, traktor FCT25 dengan tenaga 25 HP dan rotari yang dimilikinya, ini dengan mudahnya seperti ini, santai, nggak perlu capek-capek. Dan halo Sobat Firman, selamat datang kembali lagi dengan saya Rizky Maulana dari Firman Indonesia. Video ini adalah video spesial karena saya akan mereview satu produk paling inovatif dari Firman Indonesia, yaitu Crawler Traktor FCT25. Sebelum nonton, ada baiknya teman-teman semua klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, sekarang kita lanjut. Video review kali ini saya akan membagi dalam 4 bagian video, yaitu yang pertama saya akan membahas semua secara keseluruhan tentang traktor ini dan cara penggunaan menggunakan rotari membajak di ladang kering yang seperti ini. Yang kedua, saya akan mereview traktor ini membajak di ladang sawah atau di sawah-sawah dangkal menggunakan rotari. Bagian ketiga, saya akan mereview traktor ini menggunakan implement ridger untuk membuat bedengan. Dan bagian keempat, saya akan mereview traktor ini menggunakan ditcher untuk membuat saluran air. Sekarang kita masuk chapter pertama, pembahasan traktor FCT25. Oke, sekarang kita masuk bagian pertama, yaitu membahas mesin yang dimiliki FCT25 ini. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini adalah mesin yang berbeda dari mesin-mesin diesel biasanya karena konfigurasinya adalah V, jadi bukan segaris, dan memiliki 2 silinder dengan tenaga output 25 HP, kapasitasnya yaitu sekitar 1200 cc. Nah, dengan tenaga dan kapasitas yang besar seperti itu, mesin ini memiliki teknologi modern di mana dia akan mengkonsumsi bahan bakar secara efisien. Jadi teman-teman nggak usah khawatir pada saat bekerja, mesin ini tuh masih hemat bahan bakar walaupun tenaganya yang dihasilkan super besar 25 HP dengan kapasitas 1200 cc. Selain itu, mesin ini dilengkapi dengan radiator untuk mendinginkan oli pada saat mesin ini bekerja dan bersirkulasi ke seluruh bagian-bagian mesin. Radiator ini berfungsi untuk pada saat teman-teman bekerja di cuaca yang panas ekstrim seperti ini dan juga dapat bekerja secara terus-menerus tanpa khawatir overheat. Oke, selanjutnya kita akan bahas sistem kemudi FCT25. Oke. Sistem kemudi yang dimiliki mesin ini itu sebenarnya hampir sama dengan traktor roda 2 pada umumnya, yaitu menggunakan sistem kopling belok self propelled. Jadi pada saat teman-teman semua berbelok seperti ini, ya, dia akan berputar sebelah kiri dan ban kanan itu akan berhenti seperti itu. Kemudian kalau sebaliknya, kalau teman-teman berbelokkan ke kiri seperti ini, roda yang kanan dia akan berputar, roda yang kiri dia akan berhenti. Artinya teman-teman pada saat menggunakan ini di jalan raya ataupun di tanah dan di ladang, dia mampu untuk berbelok hingga 180 derajat berputar. Seperti itu. Oke, sekarang lanjut kita bahas sistem hidrolik. Oke, jadi traktor ini menggunakan sistem hidrolik untuk menaikkan dan menurunkan implemen yang ada di belakang. Dengan cara mudah sekali. Kalau untuk menaikkan implemen tinggal di seperti ini aja, kemudian menurunkan tinggal seperti ini aja. Gitu, nanti akan saya praktekkan pada saat menggunakan ini di ladang. Selanjutnya kita akan bahas ke roda dulu deh, roda. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah roda crawler atau teman-teman petani bisa bilang ini roda tank lah ya, gitu ya. Nah, roda ini yang tadi saya bilang di awal, dia mampu bekerja di semua medan, semua lahan, ladang kering, kemudian berjalan di aspal dan lain-lain, itu semua bisa. Nah, kalau kita lihat
dia memiliki panjang rodanya itu 160 cm dengan lebarnya itu 25 cm. Dan teman-teman bisa lihat ini ada gerigi-gerigi seperti ini. Ya, ini juga berfungsi untuk menjaga traksi. Dengan track pitch-nya ini, track pitch itu adalah ini ya, jarak antara satu gerigi dan gerigi yang lain, pitch-nya itu sekitar 84 mm atau 8 cm kurang lebih ya. Seperti itu. Nah, dengan spesifikasi ban seperti ini, mesin ini mampu berjalan di semua medan berlumpur, tanah licin, menanjak, dan menurun. Sekarang kita akan langsung bahas di bagian belakang sini. Oke, tadi saya bilang di awal, itu kan sistem hidrolik ya. Dan ini adalah hidroliknya untuk mengungkit dan menurunkan implemen yang ada di belakang ini. Implemen yang ada di belakang ini bisa pakai berbagai macam implemen. Mulai dari rotary, riger, ditcher, mower, apapun itu, dia bisa dipakai. Karena kenapa? Karena traktor ini menggunakan universal 3-point hitch, di mana ini adalah mounting ya, atau hitch yang dapat digunakan beberapa macam implemen yang di pasaran, jadi umum gitu ya. Kalau teman-teman punya implemen pompa air misalkan dengan menggunakan 3-point hitch ini bisa langsung digunakan gitu. Dan memang ini adalah fleksibel supaya teman-teman semua bisa menggunakan semua implemen hanya dalam satu mesin saja. Kemudian implemen pertama yang saya akan bahas yaitu adalah rotary blade. Oke, rotary blade ini sudah include dalam satu pembelian XCT25. Jadi teman-teman tidak harus membeli terpisah. Tapi teman-teman bisa juga tinggal hubungi sales kami di sini. Kalau misalkan teman-teman semua pengen beli unitnya saja dan implemen belakangnya sudah punya misalkan, tidak ada masalah gitu. Kemudian kita akan bahas rotary ini. Dia memiliki lebar kerja 120 cm dengan kedalaman bajaknya itu sekitar 30 cm. Dan kalau teman-teman semua bekerja dengan XCT25 ini, dalam waktu sejam itu dapat bekerja hingga 1500 meter persegi. Oke? Dan ini, rotary ini sangat mampu bekerja di tanah-tanah yang ekstrim seperti ini, keras dan lengket. Kita akan coba nanti buktikan di tanah yang seperti ini, dan tanah yang belum dibajak seperti ini, yang masih ada gulmanya, yang sangat ekstrim, lengket, dan juga keras. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penggunaan XCT25 ini. Tanpa berpanjang lebar, ayo. Oke, hal pertama-tama sebelum teman-teman menggunakan traktor ini, yaitu perhatikan, ini ada switch untuk memutuskan dan menyambungkan aki. Oke, sudah. Kemudian tinggal kita hidupkan saja, jangan lupa gasnya. Gampang sekali karena mesin ini menggunakan sistem starter, tidak perlu repot-repot engkol dan juga lain-lainnya. Jadi tinggal starter langsung hidup. Oke, saya matikan dulu. Jadi saya akan jelaskan dulu sebelum teman-teman berjalan, ini harus tahu sistem transmisi yang dimiliki XCT25 ini. Jadi sistem transmisi yang dimiliki XCT25 ini, dia terdapat 3 kecepatan maju dan 1 kecepatan mundur, dan ditambah 2 rasio gear. Artinya dia ada 6 percepatan begitu ya. Nah, di sini fungsinya buat apa? Rasio gear ini untuk teman-teman lebih mudah bekerja pada saat bekerja membajak di ladang yang seperti ini, kemudian menanjak ataupun di lumpur. Pada saat bekerja di lumpur ini otomatis teman-teman harus membutuhkan tenaga mesin yang lebih besar. Nah, jadi di sini ada rasio gear untuk teman-teman membantu supaya torsi yang dimiliki mesin ini sanggup untuk berjalan di lumpur, misalkan seperti itu. Dan juga teman-teman juga bisa bekerja ini berjalan lebih cepat lagi pada saat di aspal atau bertransportasi. Saya akan menggunakan rasio yang tinggi dan gigi 3 dulu untuk bertransportasi, berpindah satu tempat ke tempat lain. Oke, lanjut. Untuk rasio tinggi, teman-teman harus pindahkan ke atas seperti ini, dan saya akan menggunakan gigi 3. Dan jangan lupa, kalau bertransportasi, angkat rotary yang di belakang sampai atas supaya tidak terbentur dengan apapun yang ada di belakang. Oke. Kemudian di sini ada 2 pedal atau tuas. Yang di sebelah kanan ini adalah rem. Jangan terbalik ya. Yang di sebelah kanan adalah rem, yang di sebelah kiri adalah tuas
tuas kopling untuk berjalan maju atau mundur. Kita langsung tarik gigi 3 dan jalan. Teman-teman ya, saya akan bermanuver 180 derajat menggunakan traktor ini. Lihat. Mudah ya, dan saya akan langsung bekerja memecah lahannya seperti ini. Kita akan lihat dulu kondisi lahannya seperti ini. Jadi teman-teman supaya tahu dulu, ini dia kondisinya, keras, lengket, dan bergulma. Ini yang sudah dibajak kemarin. Kita akan lihat dulu cara membajaknya di yang seperti ini. Nanti akan saya kasih tahu di yang ekstrim di sana. Lanjut. Yang harus diperhatikan untuk membajak di tanah yang kering dan keras seperti ini, rasio gearnya itu di rasio rendah. Kemudian gigi jalan itu teman-teman bisa atur gigi 1 atau gigi 2 untuk di tanah keras. Kalau tanah-tanah yang sudah seperti ini, teman-teman bisa atur gigi 3 dengan rasio gear rendah. Oke, kemudian turunkan sedikit ini. Untuk memutarkan rotari, teman-teman harus mendorong tuas ini seperti ini supaya rotari bisa berputar. Jangan lupa gasnya. Sambil berjalan, sambil membajak, dan sambil berbelok. Saya akan muterkan dulu lurus. Kita bajak lagi.
teman-teman bisa lihat sendiri kondisi tanah yang sudah dibajak. Lihat, ini sangat ekstrim teman-teman. Ini tanah sangat lengket, berat sekali, dan bergulma. Jadi dengan menggunakan mesin ini, traktor FCT25 dengan tenaga 25 HP dan rotari yang dimilikinya, ini dengan mudahnya seperti ini, santai, nggak perlu capek-capek, dan dalam waktu sejam itu bisa sampai 1500 meter persegi. Ya teman-teman, ini dia kondisinya. Dari yang awalnya seperti ini, waduh, ya banyak gulma, dan seperti ini, lengket sekali. Ini kalau teman-teman menggunakan singkal atau traktor yang biasa ini, saya rasa bakal kewalahan. Sekarang kita lanjut lagi ya. Kita akan membajak di sebelah sana. Ayo. Oke, sekarang kita lanjut. Tapi saya akan kasih lihat dulu kondisi tanahnya ya teman-teman. Lihat, ini kondisi tanahnya ekstrim teman-teman. Ya, lengket dan keras. Dan di sebelah sini, ini masih banyak tanah-tanah yang seperti ini nih, lengket gini nih. Dan juga gulma-gulma yang sudah ada yang mati, ada yang masih segar sekali. Ini kita langsung bajak pakai FCT25. Ayo. Dalam kondisi tanah yang seperti ini, yang ekstrim, teman-teman harus merubah posisi rasio gearnya itu ke rendah, dan saya akan menggunakan gigi 1 untuk berjalan supaya pembajakan itu maksimal. Jadi mesin tidak terlalu beban pada tanah yang menempel ke rotari, begitu ya. Oke. Kita langsung saja. Hasilnya teman-teman, mantap. Gulma-gulma tercacah dan menyatu dengan tanah gitu. Kita bisa lebih dalam lagi sedikit nih. Oke, kita dalam ya. Mantap sekali, FCT
tidak semua petani membutuhkan traktor dengan jenis seperti ini. Ini adalah traktor plower dengan kapasitas kerja yang besar. Jika teman-teman semua memiliki ladang yang luas, cocok sekali pakai ini karena dia tidak begitu kelelahan pada saat menggunakan. Seperti inilah. Gitu ya. Yang kedua, kalau teman-teman adalah bos atau ya punya usaha untuk merental dan jasa ngolah lahan, ini cocok sekali teman-teman. Bos, ya ini cocok sekali karena dia memiliki kapasitas yang besar, ringan digunakan. Pada saat ada proyek untuk mengolah lahan, ini gampang sekali, jadi tidak begitu kelelahan dan pekerjaannya cepat. Ya teman-teman, tanah yang ekstrim seperti ini bisa digunakan dengan mudahnya. Saya akan bereskan lahan ini, teman-teman simak terus. Oke, sudah selesai. FCT25 bekerja di lahan yang sangat ekstrim. Ya, ini sangat ekstrim sekali karena kenapa? Kalau teman-teman lihat pada saat saya bekerja, tanah itu akan menempel karena lengket sekali dan juga banyak gulmanya. Lihat rotarinya tertempel. Ya, jangan khawatir. Ini masih bisa bekerja, tapi lebih baik optimalnya itu karena memang tanah lengket dan banyak gulmanya. Ini teman-teman beberapa kali harus dibersihkan. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri. Ayo dah, kita lihat sini. Yap, teman-teman bisa lihat sendiri. Tanahnya sudah terolah dengan kedalaman cukup dalam sekali, ya, dan juga gulma-gulma tercacah. Oke, dan ini kita akan tunggu, kita akan keringkan. Kalau misalkan memang mau ditanami, tapi memang rata-rata teman-teman petani untuk di ladang Holti tanahnya memang tidak seperti ini. Ini hanya sebagai contoh saja bahwa mesin FCT25 ini sangat tangguh pada saat bekerja di berbagai macam medan, berbagai macam kontur tanah, berbagai macam kondisi tanah pada saat teman-teman semua bekerja pakai FCT25 ini. Oke, mungkin seperti itu aja video kali ini, mereview FCT25 dan bekerja di lahan yang seperti ini. Nanti saya akan ajak teman-teman semua untuk FCT25 bekerja di sawah dangkal, kemudian juga bisa membuat saluran air, kemudian juga bisa membuat bedengan dan lain-lainnya. Dari saya Rizky Maulana, oh ya jangan lupa untuk klik subscribe dulu dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Maulana dan sampai jumpa.